Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rais Hidayat, Stambuk A321-18005, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konsep, akar, sejarah pendidikan multikultural sebagai tugas individu dalam mata kuliah pendidikan multikultural. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah pendidikan multikultural berasal dari kata multi atau plural dan kultural, yaitu sesuatu yang membahas tentang budaya. Kemudian multikultural adalah sebuah ideologi yang mengakui dan menggunakan perbedaan, mengakui dan mengagungkan perbedaan. Kemudian perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan orang perorangan atau perbedaan budaya, seperti perbedaan nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian ada definisi multikultural. Jika tadi kita berbicara tentang pengertian, yang dimana pengertian tersebut secara etimologi, di sini kita berbicara tentang pengertian secara definisi. Definisi multikultural adalah multikultural berhubungan dengan kebudayaan dan kemungkinan konsepnya dibatasi dengan muatan nilai-nilai atau memiliki kepentingan tertentu. Kemudian juga multikultural pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan. Kebijakan apa yang dimaksud? Ya, kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan. Kemudian realitas keagamaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian multikultural secara definisi. Jika tadi kita belajar tentang multikultural sebagai etimologi, sekarang sebagai definisi. Multikultural adalah sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan dan kemungkinan konsepnya dibatasi dengan muatan-muatan nilai atau memiliki kepentingan tertentu. Kemudian juga perlu kita ketahui bahwa multikultural juga pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai aspek kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan. Kemudian realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian setelah kita berbicara tentang definisi, dalam multikultural terdapat suatu elemen masyarakat, di mana pengertian masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kebinekaannya, artinya dengan segala keberagaman atau dengan segala percampuran baik budaya, etnis, kebiasaan, suku. Kemudian dengan banyaknya perbedaan tersebut mengenai tentang konsepsi mengenai dunia, suatu sistem nilai, bentuk organisasi, kemudian sejarah, adat istiadat, serta kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Al-Mahdali, Stambuk A321-18008, kelas B. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tadi. Materi yang kedua di sini akan saya sampaikan, yaitu mengenai akar sejarah dari multikulturalisme. Baik, saya langsung saja. Secara historis, sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya yang kemudian diikuti dengan masa yang dikenal dengan era reformasi, kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi. Dalam pandangan
Azumardi Azra bahwa krisis moneter, ekonomi, dan politik yang bermula sejak akhir 1997 kini pada gilirannya juga telah mengakibatkan terjadinya krisis sosiokultural di dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Jalinan tenun masyarakat tercabik-cabik akibat berbagai krisis yang melanda di masyarakat. Krisis sosial budaya yang meluas itu dapat disaksikan dalam berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi banyak di kalangan masyarakat kita. Misalnya, disintegrasi sosial politik yang bersumber dari euforia kebebasan yang nyaris kebablasan. Kemudian lenyapnya kesabaran sosial dalam menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit sehingga mudah mengamuk dan melakukan berbagai tindakan-tindakan kekerasan dan anarkis. Merosotnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, etika, moral, dan kesatuan sosial. Kemudian semakin meluasnya penyebaran narkotika dan penyakit-penyakit sosial lainnya. Berlanjutnya konflik dan kekerasan yang bersumber atau sedikitnya bernuansa politis, etnis, dan agama seperti terjadi di Aceh, kemudian di Kalimantan Barat dan Tengah, Maluku, Sulawesi Tengah, dan lain sebagainya. Merebaknya budaya McDonald juga makanan instan lainnya. Dengan demikian budaya serba instan, meluasnya budaya-budaya dari luar yang menyebarkan permisivisme, kekerasan, dan hedonisme. Mewabahnya MTV, kemudian Valentine Days, dan kini juga hal-hal lainnya yang ikut mempengaruhi kondisi pergaulan di kalangan remaja. Kemudian multikulturalisme bertentangan dengan monokulturalisme dan asimilasi yang telah menjadi norma dan dalam paradigma negara-negara sejak awal abad ke-19. Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif, atau istilah monokultural juga dapat digunakan untuk menggambarkan homogenitas yang belum terwujud. Sementara itu, asimilasi adalah timbulnya keinginan untuk bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan sehingga tercipta sebuah kebudayaan baru. Multikulturalisme dimulai dijadikan kebijakan resmi di negara berbahasa Inggris yang dimulai di Afrika pada tahun 1999. Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni Eropa sebagai kebijakan resmi dan sebagai konsensus sosial di antara elit. Baik, itulah sedikit penyampaian materi dari saya mengenai sejarah dari multikulturalisme sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi saudara saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis dari multikulturalisme. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan jenis dari multikulturalisme ini. Menurut salah satu tokoh multikulturalisme yang bernama Parek, tahun 1997 ia membedakan 5 macam atau 5 jenis dari multikulturalisme tersebut. Yang pertama, ia berpendapat bahwa
multikulturalisme isolasionis, dan yang kedua multikulturalisme akomodatif, dan yang ketiga itu multikulturalisme otonomis, dan yang keempat yaitu multikulturalisme kritikal atau interaktif, dan yang kelima yaitu atau yang terakhir multikulturalisme kosmopolitan. Nah baiklah, kita akan membahas satu persatu apa sih yang sebenarnya yang dimaksud salah satu ahlinya yaitu Paret. Yang pertama yaitu multikulturalisme isolasionis. Menurut Paret, multikulturalisme ini mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural atau juga biasa disebut berbagai macam kelompok kebudayaan atau masyarakat kebudayaan dengan adat istiadat mereka menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain begitu. Berarti di sini masyarakat ini hidup secara otonom dan mempunyai berbagai kelompok kultural atau berbagai macam adat istiadat, berbagai macam kelompok kebudayaan atau masyarakat kebudayaan begitu. Dan yang kedua yaitu multikulturalisme akomodatif. Menurut Paret, multikulturalisme ini yaitu masyarakat yang memiliki kultur atau juga biasa disebut masyarakat kebudayaan atau masyarakat yang mempunyai adat istiadat tertentu dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu begitu, atau akomodasi ini juga biasa kita sebut sebagai penyesuaian tingkah laku dari adat istiadat suatu masyarakat begitu bagi kebutuhan kultur atau kaum minoritas. Baiklah, kita lanjut ke tiga yaitu multikulturalisme otonomis. Nah, yang dimaksud multikulturalisme otonomis ini masyarakat plural atau biasa juga disebut masyarakat plural ini. Kita menjelaskan terlebih dahulu masyarakat plural ini seperti apa begitu. Masyarakat plural ini disebut juga masyarakat yang memiliki keberagaman dari segi kebudayaan, adat istiadat maupun suku, di mana kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan begitu. Nah, walaupun mereka berbeda-beda, tapi mereka ingin membuat kesetaraan dari penyelesaian tingkah laku dan dari segala hal dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang kolektif bisa diterima gitu. Nah, dari sini multikultural atau di sini walaupun mereka berbeda-beda dari segi kebudayaan, suku, tapi mereka menanamkan kehidupan otonom atau kehidupan membuat peraturan tersendiri untuk mengatur kehidupan mereka begitu. Dari penyesuaian tingkah laku, walaupun mereka itu terbilang seperti begini berbeda-beda, tapi mereka ingin membuat peraturan sesuai dengan tingkah laku mereka begitu. Dan yang keempat yaitu multikulturalisme kritikal atau interaktif. Nah, multikulturalisme ini yang dimaksud dari multikulturalisme kritikal atau interaktif yakni masyarakat plural atau juga biasa disebut masyarakat plural yang memiliki kebudayaan, adat istiadat itu, masyarakat yang memiliki keberagaman begitu yang dimaksud dengan masyarakat plural ini, di mana kelompok-kelompok kultural atau kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan ini tidak terlalu terfokus dengan kehidupan kultural otonom begitu. Berarti yang dimaksud dengan kultural otonom ini masyarakat kebudayaan yang menjalankan kehidupan, mengatur haknya masing-masing begitu, dia terfokus dengan
kehidupan kebudayaan ini, tetapi dalam bentuk penciptaan kolektif, atau kolektif ini juga biasa disebut adanya kerjasama begitu antara dari satu kebudayaan ke kebudayaan. Mereka menciptakan kerjasama dari perspektif dignity mereka, dari cara berpikir mereka begitu. Mereka tidak terfokus ke kebudayaan mereka masing-masing gitu, tapi lebih terfokus pada kerjasama. Dan yang kelima yaitu multikulturalisme kosmopolitan. Nah, yang dimaksud dalam multikulturalisme kosmopolitan ini yaitu berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali begitu. Pada jenis ini mereka berusaha pada masyarakat budaya mereka berusaha menghapus batas-batas dari kebudayaan mereka begitu, untuk menciptakan masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu. Nah, misalkan ada dari kebudayaan atau kebiasaan mereka yang mereka anggap itu tidak penting lagi begitu, mereka ingin menghapus demi untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada satu budaya tertentu begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, STAMUK A32181003 kelas B. Terkait menyambung tentang pembahasan yang dibahas teman saya tadi terkait tentang multikulturalisme ini. Jadi saya bahas ulang. Multikulturalisme ini berasal dari kata multi dan kultural. Jadi multikulturalisme ini adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Jadi perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan orang per orang atau perbedaan budaya, seperti perbedaan nilai-nilai, sistem, bisa juga bisa budaya atau kultur, kebiasaan dan politik. Jadi ini secara umumnya tentang multikulturalisme. Jadi ada pula beberapa poin terkait tentang multikulturalisme ini. Jadi yang pertama adalah pada dasarnya multikulturalisme adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan. Jadi pluralitasnya dan multikulturalnya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Adapun multikulturalisme ini dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik menurut Ajumardi Ajra. Jadi ada pun poin yang kedua terkait tentang multikultural ini adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk, organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan. Ada pula poin yang ketiga adalah terkait tentang multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan, serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.